Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sartiana, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Pangkep. Saya didampingi oleh fasilitator Fatur Rahman SPD MPD dan pengajar praktis Muhammad Rusdi Masud SPD. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya sangat senang sekali dan berbangga hati karena berkesempatan menjadi bagian dari proses perubahan pendidikan yang lebih baik. Nah, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya melakukan refleksi diri atas pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Dan saya pun mendapatkan ide, gagasan untuk meningkatkan kompetensi saya ke depan. Adapun sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan masih berpusat pada guru, bukan pada murid, dan lebih berorientasi pada nilai, bukan pada proses. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menemukan ide kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni merdeka belajar, berpihak pada murid, kodrat alam dan kodrat zaman, guru yang menuntun, bukan tabula rasa, trilogi pendidikan, budi pekerti, dan konsep petani. Pemahaman dan perubahan yang saya lakukan di sekolah dan di kelas. Pertama, banyak belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengoreksi diri tentang metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Ketiga, menemukan ide tentang implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Dan terakhir, pentingnya membangun kolaborasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan aksi nyata dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, melakukan perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Dan ketiga, melakukan refleksi. Pada tahap persiapan, yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, saya melakukan salam sambut dan pembiasaan baik di pagi hari bersama teman guru dan murid. Bentuk pembiasaan baik dapat berupa 3S, senyum, salam, dan sapa kepada murid. Dan dilanjutkan dengan dapusa, datang pungut sampah, dan melaksanakan upacara atau apel pagi. Kegiatan di dalam kelas dimulai dengan berdoa bersama dan melakukan literasi Al-Quran bersama di awal pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu, saya akan memberikan motivasi kepada murid, kemudian menentukan tujuan pembelajaran bersama dengan murid. Selanjutnya, untuk menambah keceriaan dan semangat belajar di pagi hari, saya melakukan ice breaking untuk membagi murid dalam beberapa kelompok. Berikut tayangannya. Selanjutnya, guru akan membimbing murid dalam menyusun skenario tentang interaksi sosial secara berkelompok, yang nantinya akan mereka perankan secara bersama-sama dengan anggota kelompok yang lain. Setiap kelompok kemudian akan memerankan lakon sesuai dengan skenario yang telah mereka susun bersama.
Adapun model pembelajaran role play atau bermain peran pada materi interaksi sosial yang dilakukan dapat melatih kemampuan murid dalam bekerja sama, komunikasi, menginterpretasikan suatu kejadian, mampu mengeksplorasi hubungan antar manusia, perasaan, sikap, nilai, dan strategi pemecahan suatu masalah. Setiap kelompok kemudian akan memerankan lakon sesuai dengan skenario yang telah mereka susun bersama. Adapun model pembelajaran role play atau bermain peran pada materi interaksi sosial yang dilakukan dapat melatih kemampuan murid dalam bekerja sama, komunikasi, menginterpretasikan suatu kejadian, mampu mengeksplorasi hubungan antar manusia. Kemudian, di akhir pementasan, murid akan menyampaikan kesimpulan yang berlandaskan skenario yang telah diperankan. Selanjutnya, guru akan memberikan penguatan pada akhir pembelajaran. Kegiatan di akhir pembelajaran sebelum pulang sekolah, murid akan berdoa bersama dan bersalaman dengan guru. Hal ini sebagai bentuk pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Kegiatan di akhir pembelajaran, tahapan yang terakhir adalah refleksi, yakni kegiatan di akhir pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun murid untuk mengetahui tingkat kelemahan atau kekurangan yang dialami selama proses pembelajaran. Dengan refleksi, kita juga dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa, sehingga guru dapat memperbaiki rancangan pembelajaran yang lebih baik untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, saya menemukan tantangan-tantangan, yakni masih ada murid yang proaktif dalam kelompok, masih mengandalkan teman kelompoknya, dan masih ada murid yang kurang percaya diri dan tidak menghayati peran. Solusi yang saya lakukan adalah memberikan bimbingan secara personal kepada murid yang masih mengalami kendala tersebut. Kemudian, memberikan motivasi dan meyakinkan murid bahwa setiap murid punya keistimewaan masing-masing, sehingga mereka harus percaya pada diri masing-masing. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan testimoni dari rekan sejawat dan murid yang telah menyaksikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Mulyaman Anas dari SMK Negeri 7 Pangkep. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Sartiana yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Sartiana dengan menggunakan model pembelajaran role play atau bermain peran sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif dan kolaboratif, dan sudah sangat sesuai dengan materi atau konten yang diajarkan, yaitu interaksi sosial. Sukses terus buat Ibu Sartiana dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-8. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelas 10 akuntansi. Hari ini belajar proyek IPAS bersama Ibu Sartiana. Saya sangat senang sekali karena hari ini kami belajar materi interaksi sosial dengan bermain peran. Dengan bermain peran, saya dapat lebih mudah memahami bagaimana berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.